memahami jiwa dan kesadaran apa adanya. Pernahkah kamu merasa bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang disebut jiwa? Sesuatu yang membuatmu hidup, yang membuatmu merasa menjadi aku. Namun di saat yang sama, ada juga sesuatu yang lebih dekat, yang tidak perlu dipercaya, karena kamu sedang mengalaminya sekarang. Kesadaran. Lalu pertanyaannya, apakah kesadaran itu sama dengan jiwa? Atau sebenarnya berbeda? Dan jika berbeda, yang mana yang benar-benar nyata dalam hidupmu? Selama ini, kita sering menggunakan kedua kata itu tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya kita maksud. Apakah itu sesuatu yang benar-benar kita alami? Atau hanya sesuatu yang kita pelajari dan mungkin jawabannya tidak sejauh yang kita kira? Bagian 1. Kesadaran sebagai proses. Kesadaran bukan sesuatu yang tetap. Ia bukan benda, bukan sesuatu yang bisa disimpan. Kesadaran adalah proses. Ia muncul setiap kali ada sesuatu yang dialami. Saat kamu melihat, muncul kesadaran melihat. Saat kamu mendengar, muncul kesadaran mendengar. Saat kamu berpikir, muncul kesadaran berpikir. Namun setiap kesadaran itu tidak bertahan lama. Ia lenyap dan digantikan oleh yang berikutnya. Begitu cepat, hingga terlihat seperti satu kesatuan. Padahal sebenarnya itu adalah rangkaian kejadian yang terus muncul dan terus menghilang. Jika kamu memperhatikan lebih halus, kamu akan mulai melihat bahwa tidak ada satu momen pun yang benar-benar berhenti. Semuanya bergerak tanpa henti, dan kesadaran adalah bagian dari pergerakan itu. Bagian 2. Jiwa sebagai rasa diri. Sekarang, tentang jiwa. Jiwa sering dipahami sebagai sesuatu yang menjadi aku, yang merasa, yang mengingat, yang memiliki pengalaman. Ia terasa seperti pusat dari diri. Namun jika diperhatikan, rasa aku itu sendiri juga berubah. Kadang kamu merasa kuat, kadang lemah, kadang yakin, kadang ragu, kadang merasa menjadi diri yang sama, kadang merasa sangat berbeda. Artinya, apa yang kamu sebut sebagai jiwa juga tidak benar-benar tetap. Ia terbentuk dari pengalaman, dari ingatan, dari kebiasaan berpikir, dan semua itu terus berubah. Namun karena perubahan itu halus, kita sering tidak menyadarinya. Bagian 3. Perbedaan yang jarang disadari. Disinilah perbedaannya mulai terlihat. Kesadaran adalah kejadian yang muncul saat ada pengalaman. Sedangkan jiwa lebih seperti rasa identitas. Kesadaran tidak berkata aku. Ia hanya mengetahui, tanpa menambahkan cerita. Sedangkan jiwa selalu berkaitan dengan aku. Aku merasa. Aku berpikir. Aku mengalami. Namun jika dilihat lebih dalam, kata aku itu sendiri muncul dari pikiran. Dan pikiran juga bagian dari proses. Artinya, bahkan rasa aku itu pun bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang muncul bersama pengalaman. Bagian 4. Tidak ada yang tetap. Sekarang, lihat dengan lebih jujur. Pikiran berubah, perasaan berubah, rasa diri juga berubah, dan kesadaran juga muncul dan lenyap. Tidak ada satupun yang benar-benar bisa dipertahankan. Semua muncul karena kondisi dan hilang ketika kondisi berubah. Seperti gelombang yang muncul di permukaan, lalu kembali menghilang. Tidak ada gelombang yang bisa bertahan. Namun karena muncul terus-menerus, terlihat seperti sesuatu yang tetap
Padahal yang ada hanyalah rangkaian perubahan yang tidak pernah berhenti. Bagian 5. Mengapa kita merasa ada aku? Rasa aku terasa sangat nyata. Karena semua pengalaman terasa menyatu. Pikiran, perasaan, ingatan, seolah-olah milik satu pusat. Namun sebenarnya, itu hanyalah rangkaian kejadian yang terus berubah. Begitu cepat, hingga terlihat seperti satu kesatuan. Seperti film yang terlihat bergerak, padahal terdiri dari gambar yang berganti sangat cepat. Begitu juga dengan pengalamanmu. Kesadaran muncul, pikiran muncul, perasaan muncul, lalu semuanya berganti. Dan dari rangkaian itu, muncul kesan bahwa ada aku yang tetap. Padahal, yang ada hanyalah proses. Bagian 6. Melihat tanpa menyimpulkan. Sekarang, coba berhenti sejenak. Jangan langsung memberi nama. Jangan bilang, ini aku, atau ini milikku. Cukup lihat apa yang benar-benar terjadi. Pikiran muncul, lalu hilang. Perasaan datang, lalu berubah. Kesadaran muncul, lalu lenyap. Semua terjadi, tanpa perlu dikendalikan, tanpa perlu ada pusat yang tetap. Dan saat kamu melihat ini, tanpa menambahkan cerita, tanpa mencoba menjelaskan, kamu mulai memahami bahwa hidup adalah proses, bukan sesuatu yang bisa dimiliki. Dan dalam pemahaman itu, ada ketenangan. Karena kamu tidak lagi mencoba mempertahankan sesuatu yang memang tidak pernah tetap. Penutup. Mungkin selama ini, kamu mencari sesuatu yang pasti, sesuatu yang bisa disebut aku. Namun semakin kamu melihat, yang ada hanyalah perubahan. Kesadaran muncul, jiwa terasa, lalu semuanya berubah. Dan mungkin, yang paling penting bukanlah menemukan siapa kamu, tetapi memahami bagaimana semua ini terjadi. Jika kamu merasa video ini membuatmu melihat lebih dalam, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar lebih banyak orang bisa mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya sendiri.